Tak terasa 2023 telah memasuki bulan ke-9-nya. Namun seakan tak pernah habis, rumah-rumah produksi terus-menerus membuat karya-karya film terbaik mereka, untuk dapat kita nikmati. Di bulan ini akan banyak film-film Indonesia seru yang akan mengisi libur akhir pekanmu di bioskop. Berikut Fine Cinema berikan beberapa rekomendasi film-film Indonesia terbaru yang akan segera tayang bulan September ini. Sebelum masuk videonya, dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan update rekomendasi film-film menarik selanjutnya. Anakku sayang di surga, anak mama udah besar nih. Wah. Akhirnya anakmu masih hidup. Film yang akan dibintangi aktor dan aktris ternama ini, akan mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Akila yang diperankan Titi Kamal. Ia berjuang untuk mencari anaknya, yang kini ternyata telah diasuh oleh pasangan suami istri, yang diperankan oleh Fedi Nuril, dan Citra Kirana. Semua bermula setelah suami Akila meninggal karena kecelakaan. Halimah ibu kandung Akila ternyata berbohong kepada Akila, bahwa bayi yang ia kandung telah meninggal pasca persalinannya. Dan tanpa sepengetahuan Akila, sang ibu ternyata memberikan cucunya tersebut kepada pasangan suami istri, yang memang sedang mendambakan seorang anak, yakni Arif yang diperankan Fedi Nuril dan Yumna yang diperankan Citra Kirana. 7 tahun berselang, Akila akhirnya mengetahui bahwa ternyata anak kandungnya selama ini masih hidup. Ia pun bertekad untuk berjuang mencari kembali anak kandungnya tersebut. Dia anak kandung saya, ada darah dan daging saya mengalir di tubuhnya. Tapi ada keringat dan air mata saya yang menemaninya selama 7 tahun. Air Mata di Ujung Sajadah akan mulai tayang pada tanggal 7 September, di bioskop mendatang. Susu bas, Mbak. Gue nyerah jatuh cinta di dunia nyata. Gue ngerasa lebih hidup di dunia maya. Berikutnya ada film thriller yang akan dibintangi aktris kawakan, Laura Basuki, yang akan memerankan sosok Dina Wijaya. Seorang wanita yang terjebak dalam berbagai situasi sulit, ditambah lagi ia harus terjerat hutang pinjaman online yang selalu menghantuinya. Hal ini sempat membuat Dina frustasi dan ingin menyerah pada kehidupannya. Tetapi seketika kehidupannya berubah ketika ia menemukan aktivitas sleep call. Sosok pria bernama Rama yang diperankan Biowan, hadir dalam hidupnya yang mulai membuat Dina sedikit demi sedikit melupakan masa lalu dan masalah yang dia alami dalam hidupnya. Interaksi keduanya terjalin intens melalui aktivitas sleep call, yang seiring berjalannya waktu malah membuat keselamatan Dina mulai terancam. Pakai gigi senyumnya. Senyum. Senyum. Sleep Call akan mulai tayang tanggal 7 September, di bioskop mendatang. Babe nyuruh gua kawin dalam waktu sebulan ini. Kalau enggak, dia nggak mau nganggep gua lagi sebagai anaknya. Selanjutnya ada film komedi romantis yang diadaptasi dari novel karya Asma Nadia dan Helvi Tiana Rosa, berjudul Jomblo Fisabilillah. Film ini akan mengisahkan tentang Ali yang saat ini berumur 30 tahun. Ia yang selama hidupnya belum pernah pacaran atau mempunyai kenalan perempuan, didesak oleh sang ayah untuk segera menikah, dan diberikan waktu 1 bulan untuk menemukan pasangan hidup. Ali yang kebingungan akhirnya meminta bantuan kepada ketiga sahabatnya, yang sama-sama jomblo, yakni Anton, Yusuf dan Imron, untuk membantunya mencari solusi atas masalahnya tersebut. Namun di tengah perjalanan Ali dan kawan-kawannya mencari jodoh, akhirnya Ali bertemu dengan sosok wanita bernama Ayu, dan di balik pertemuan mereka, timbullah konflik, yang terpaksa harus memupuskan hubungan mereka berdua. Hanya aja brengsek, anaknya juga nggak akan jauh dari itu. Pokoknya lu lupain Anissa. Masih banyak perempuan di luar sono yang bisa gantiin dia. Jomblo Fisabilillah akan mulai tayang 14 September, di bioskop mendatang. Mbak, tiap kali ngelihat tanda kematian di orang,
Selanjutnya ada film Aku Tahu Kapan Kamu Mati, Desa Bunuh Diri, yang merupakan sequel dari film dengan judul yang sama, yang rilis tahun 2020 silam. Di sequel keduanya ini, secara garis besar film akan menceritakan tentang Sienna yang diperankan Natasha Wilona, yang berupaya untuk menggunakan kelebihannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Sienna tiba di sebuah desa bernama Remetuk. Desa yang mengalami kejadian misterius, di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya, secara berturut-turut melakukan tindakan bunuh diri. Namun anehnya setelah tiba di sana, Sienna malah tidak bisa membaca tanda-tanda saat mereka akan mati. Mati. Tapi semenjak di sini, aku tidak bisa melihat tanda-tanda kematian itu. Aku Tahu Kapan Kamu Mati, Desa Bunuh Diri, akan mulai tayang tanggal 14 September di bioskop mendatang. Win, lo kenapa, Win? Lo gak apa-apa? Win! Buat kita presentasiin ke Pak Ilyas. World Economic Forum. Kamu akan melakukan peliputan eksklusif di Kalimantan. Berikutnya ada list film terakhir yang akan tayang pada September mendatang. Kali ini ada film yang akan membuat kita bernostalgia, pasalnya kisah unik petualangan di film pertamanya yang gak akan bisa kita lupakan. Petualangan Sherina 2 akan segera tayang September ini, dan masih dibintangi oleh Sherina Munaf sebagai Sherina, dan Derby Romero sebagai Saddam. Dalam kisahnya kali ini, Sherina yang telah beranjak dewasa, dan bekerja sebagai seorang wartawan, mendapatkan tugas khusus untuk meliput orangutan di hutan Kalimantan. Siapa sangka, di balik perjalanannya Sherina kembali bertemu dengan Saddam. Sahabat sekaligus musuhnya sewaktu kecil itu ternyata bekerja di organisasi setempat. Alih-alih reuni yang hangat, Sherina dan Saddam justru menghadapi petualangan yang tak biasa. Mereka berdua terpaksa berusaha menggagalkan rencana perburuan orangutan yang direncanakan oleh para pencuri satwa langka, dan harus mengulang kembali petualangan mereka di masa kecil dulu. agar melampaui ekspektasi satwa langka itu harus. Petualangan Sherina 2 akan mulai tayang pada tanggal 28 September di bioskop mendatang.